Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narek, mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya Pak Narek. Mohon kiranya ada waktu sebentar, ada beberapa hal yang perlu kami praobservasi sebelum melaksanakan observasi. Dan sebelumnya selamat pagi untuk Pak Narek. Mohon maaf Pak Narek, ini kami minta waktunya sebentar terkait masalah sebelum kita ini melaksanakan kegiatan observasi di kelas, maka ini kami bahas sebentar ini kegiatan acara praobservasi. Yang pertama, kira-kira dari kegiatan observasi ini harapan apa yang akan diperoleh dari terkait kegiatan ini? Terima kasih. Ini dengan praobservasi ini tentu nanti saya berharap ada peningkatan kompetensi dari cara saya mengajar, kemudian saya bisa meningkatkan gairah atau semangat KBM di kelas. Kemudian tentu tercapainya tujuan dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Sehingga observasi ini mungkin saya berharap nanti setelah dilakukan observasi itu saya bisa menerima masukan dari hal-hal yang mungkin kurang dengan kegiatan saya. Itu aja. Ya, baik. Terus untuk acara nanti waktu observasi materi apa ya? Kita materi yang sudah masuk kelas saya karena nggak kita deh karena siswa biasakan kamera dari terasi alam bencana itu kadang ada cerita pendek yang menjadi materi berikutnya. Baik, terima kasih. Berarti materinya tentang cerpen. Nah, dari kegiatan KBM tersebut, kita tujuan apa yang akan diperoleh dari penanya? Ya. Sementara topik yang tujuan bahasa kita terkait unsur prinsip. Kita memiliki dua unsur membangun dari dalam dan unsur membangun dari luar. Nah, bahasan nanti itu adalah unsur membangun dari dalam cerpen, unsur prinsip. Nah, tujuannya tentu siswa memahami unsur-unsur prinsip cerpen. Jadi nanti mereka hanya satu itu sih tujuan dari cerpen. Nah, untuk kegiatan KBM tersebut kita persiapan apa yang perlu dipersiapkan? Karena ini masih bersifat teoretik, jadi persiapan yang saya lakukan tadi menyiapkan contoh cinta cerita yang akan dibahas, menyiapkan dokumentasi dari ekspresi itu masuk kepada media yang lebih dalam di teks cerpen, video-video yang video pendek, sebenarnya konseptual, termasuk perangkat pembelajaran di LPP modul itu kan sudah pasti gitu ya. Dari persiapan yang matang sudah disampaikan oleh Pak Andre. Nah, sekarang hambatan apa yang terjadi di kelas? Hambatan nanti berkira-kira begini. Rata-rata siswa-siswi itu kan malas baca, jadi memasukkan mereka, mengajak mereka masuk dalam suasana untuk suka baca itu yang agak sulit. Mereka lebih senang baca main game, lebih senang chatting daripada mereka baca teks yang mereka teks itu kan monoton. Jadi hambatan mereka yang paling besar mengajak mereka untuk suka membaca. Tapi ini masih cerpen yang dalam satu konflik, dalam novel. Kalau novel lagi mungkin bertanya lebih
lebih berat nanti daripada hambatannya di siswa. Dari hambatan yang mungkin tidak suka membaca itu siswa, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan dari siswa dari hambatan itu? Ya, modifikasi itu yang mungkin bisa dilakukan. Kalau pengalaman tahun kemarin itu mereka malas baca teks, saya sajikan film karena film itu lebih menarik daripada teks. Cuma kan kalau film itu kan tidak bisa di teksnya, jadi dia harus mentranskrip dari film itu, misalnya siapa tokohnya, amanatnya apa gitu. Cuma memang dari tariknya teks daripada film itu dari film. Mungkin nanti ketika masuk pembahasan lebih mendalam, teks ada tapi film juga ada sebagai alternatif untuk jika mereka malas membaca teks gitu. Tadi dari persiapan yang sudah banyak dipersiapkan oleh Pak Nawar itu, kira-kira dari persiapan itu apa yang masih kurang, yang masih belum dipersiapkan? Evaluasi, karena biasanya kalau evaluasi cepat itu kan ada sifat esai, ada yang bersifat pilihan. Karena saya menginginkan evaluasi itu, jadi evaluasi apa yang akan digunakan untuk menyiapkan menguji atau gimana pemahaman siswa. Sementara ya evaluasinya yang bersifat jawab lisan saja. Itu kekurangan yang dialami oleh siswa. Nah, sekarang dari Pak Nawar sendiri, kira-kira kekurangan apa yang masih belum dilakukan dan dipersiapkan oleh Pak Nawar tentang apa ini? Belum menyiapkan media apa yang belum saya kalau mengatakan ada pengalaman kelas sebelumnya kemarin itu bisa menyiapkan filmnya, menyiapkan teksnya. Kemudian saya ajak anak-anak ke ruang lab, mereka menonton dan melihat sajian teks itu di layar. Karena ini di kelas ya, sebenarnya masih tadi konseptual saja. Dari persiapan itu Pak, dari persiapan yang sudah dipersiapkan dan termasuk kekurangan. Nah, berbicara kekurangan, kira-kira siapa yang Pak Nawar biasanya dilibatkan untuk diminta bantuan? Untuk kekurangan, kemudian diskusi dengan dengan jadi bahasa Indonesia kan bisa mengerti di pengalaman yang mereka dapat, bisa saya adopsi untuk memperkaya kekurangan menanggapi kekurangan yang saya miliki. Berarti kekurangan yang masih belum disiapkan, kita membutuhkan diskusi dengan teman sejawat, sharing gitu ya. Nah, yang terakhir, kira-kira kompetensi apa yang mungkin perlu Pak Nawar kembangkan selama ini, yang mungkin masih kurang tapi yang perlu dikembangkan, kompetensi apa yang perlu dikembangkan? Dari diri saya mungkin ya menambah hal baru atau pengetahuan baru yang kekinian. Karena kan pengetahuan kan jadi saya mungkin pengajaran saya mungkin tertinggal, metode saya mungkin tertinggal, kemudian media saya mungkin tertinggal, mungkin saya harus kembali lagi hal-hal baru untuk meningkatkan kompetensi saya. Ada banyak macam atau banyak ragam bisa saya sampaikan kepada siswa. Jadi lebih kreatif dan inovatif gitu ya. Itu yang perlu dikembangkan biar siswa tidak bosan. Terima kasih. Semoga apa yang harapan dan kompetensi yang mungkin biar kekinian nanti ke depan juga bisa sesuai dengan keadaan termasuk itu. Mungkin itu saja Pak yang perlu kami praobservasi. Nanti kita ketemu di
singkat atau observasi di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih semua ya? Kan saya ada bangku kosong itu. Mana orangnya? Ya berarti tidak masuk semua. Ya. Saya teks satu persatu. Saya lebih ganteng pakai kacamata atau nggak pakai kacamata? Berarti yang ganteng kacamatanya. Dulu tanya satu. Abel. Hasan. Anggun. Jangan menang. Tadi. Usri. Kemarin kita sudah berbicara tentang cerpen. Apa itu cerpen? Iya, cerpen itu cerita pendek. Pengertiannya cerpen itu apa? Yuk, siapa yang masih ingat? Wah, ini namanya tidak semangat ini. Perhatikan saya. Kalau saya bilang satu kali semangat, kita bilang su. Kalau saya bilang 2 kali semangat, kalian bilang susu. Kalau saya bilang 3 kali semangat, susu semangat. Belajar? Mari kita coba. 1 kali semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat, nah, susunya kalian susu semangat. Lagi ya, 1 kali semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat, susu saya, gitu ya. Baik, cerpen, cerita pendek. Cerpen itu adalah cerita dengan satu konflik. Ingat, kalau banyak konflik namanya cerpen. Cerita dengan satu konflik, cerita pendek. Kalau banyak konflik namanya cerita panjang. Sebutan lainnya novel. Jadi kalau novel itu konflik banyak. Abel ketemu musuh Ervan, pacaran putus, Ervan ketemu musuh Jazila, putus boleh, Jazila ketemu musuh Randy, pacarannya itu namanya konfliknya banyak. Tapi kalau cerpen 1 kali, ambil ketemu Davi, dua kali selesai itu. Baik, hari ini kita akan bahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari film. Dari cerpen. Pertemuan pertama ini, kalau ada kata-kata in berarti itu di dalam. Check in masuk. Impor masuk. Ya. Income berarti pendapatan masuk. Ya, tapi kalau KT berarti keluar. Ya. Ekspor, exit, cek, bukan ya. Exit, ekspor itu kata-kata itu keluar. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan dalam cerita itu ada unsur yang di dalam cerita itu apa? Hah? Tema. Oke. Pertama adalah tema. Selain itu? Alur. Ya, selain itu? Latar. Oke. Selain itu? Tokoh. Ya. Apa lagi? Amanah. Apa lagi? Konflik? Konflik masuk unsur intrinsik? Bukan. Konflik itu nanti ada di dalam alur. Baik. Tema. Apa itu tema? Kalau temanya apa ini?
Hah? Tema bisa masuk di judul, tapi judul belum tentu tema. Tema itu apa? Tema? Tema. Oh iya, tema, apa tema? Iya. Orang berbicara pasti ada temanya. Iya. Apa itu tema? Hah? Pesan yang disampaikan itu bagaimana? Mana? Ini pesan. Topik. Iya, tema itu topik. Apa itu topik? Tema. Tema itu ide. Ide pokoknya cerita itu apa? Cakna itu serina apa? Cerita apa? Itu ada temanya. Tema. Yang kedua, alur. Apa itu alur? Jalannya cerita. Ini jalannya cerita. Jalannya cerpen. Latar. Empat. Sesuatu yang melingkupi cerita. Sesuatu itu ada tiga. Tempatnya, waktunya, suasananya. Oke. Melingkupi. Berarti lingkupi. Tokoh pelaku. Oke. Baik. Kita kupas satu persatu. Hari ini saya terlambat ke sekolah. Pelajaran sudah dimulai. Guru sudah mengecek kehadiran siswa satu persatu. Saya minta izin masuk. Ketika saya membuka tas, saya lupa. Ternyata tas yang saya bawa adalah tas belanja. Apa namanya? Temanya apa? Terlambat sekolah? Apakah itu tema? Cerita itu. Apa namanya? Potongan yang di tas sekolahan ternyata jadi buat tas belanja. Apa namanya? Ya bisa kami menyebut itu sebagai salah pilih, salah pilih atau salah pilih, salah ambil misalnya, atau bukan terlambatnya, bukan karena dia mungkin terburu-buru akhirnya menjadi pilih ambil tasnya, makanya datang ke sekolah terlambat. Temanya sekarang alurnya bagaimana? Alur apakah dimulai dengan konflik, apakah dimulai dengan perkenalan, apakah dimulai maju mundur misalnya, perkenalan konflik atau konflik dan perkenalan? Konflik dulu. Hari ini saya terlambat. Orang terlambat itu ya masih konflik. Langsung aja dulu, aduh, baru mau menunjukin, aduh pasti. Maka kalau dikatakan seperti itu alurnya alur mundur, ya. Oke, alur ada berapa alur? Tiga. Pertama. Kurang. Ini yang sederhana. Tapi nanti ada juga alur rapat, alur rendah. Rapat kok masalah alur. Tapi itu lucu rapat. Itu lucu masalah. Itu alur rapat. Alur rendah. Seperti kalian nonton sinetron. Nyantai konflik, nyantai konflik. Tapi kalau kalian nonton film itu alurnya apa? Kecuali film drama komedi atau drama. Latar, hari ini aku terlambat. Latarnya tempat sekolah, tempat. Terus waktu pagi, karena terlambat mesti sekolahnya pagi. Enggak, bisa ada yang masuk siang karena kelasnya nggak cukup, ya nggak apa-apa. Terus suasananya, kalau orang terlambat suasananya panik, bingung, takut. Tokohnya saya, aku terlambat, saya. Ya siswa. Amanatnya
Guru. Guru. Pesan yang ingin disampaikan? Ah. Ayo. Jangan terlambat bangun pagi. Loh, saya bangunnya sudah jam 5 pagi. Tapi saya tidur lagi. Ayo. Apa namanya apa kira-kira? Ngalah atas sekolah, ternyata kalau atas beliau. Hah? Iya. Tetap tenang, jangan panik itu. Jadi walaupun kalian mengalami sesuatu yang sifatnya darurat, tetap tenang. Katakan, kau boleh katakan. Kalau mereka, tambahkan apa? Pertama kali cari sumber listrik, matikan listrik. Yang kedua, cari air, siram. Katakan, iya katakan. Oh, guru kawan. Oh, iya katakan. Itu gambarannya. Baik, dari sini ada yang mau bertanya tentang unsur intrinsik ini? Ya. Jelas semua? Baik, saya sebut masuk ke tokoh sekarang. Dalam cerpen, dalam cerita dan dalam dunia apapun pasti ada dua tokoh. Ada tokoh baik, ada tokoh jahat. Oke. Tokoh baik disebut pro. Tokoh baik pro. Pro, apa Pak? Pro itu berarti gaya baik Pak? Bukan. Pro itu berarti sebutan dalam cerita disebut gaya baik. Ya? Dalam cuplikan tadi ada kata jahat? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ada kata baik? Tidak ada. Tokohnya ya saya itu. Nah itu gambarannya. Nah sekarang ada lagi tokoh dari ini dari sisi watak ya. Watak baik ya. Ada lagi tokoh dari sisi dinamika. Mak Lampir dari awal cerita sampai berlanjut-lanjut tetap jahat. Maka dia disebut tokoh statis. Statis itu tak akui loh, jangan malu. Nah sementara Sembara, Panglima Kumbang itu tokoh baik terus. Maka dia juga tokoh statis. Ada namanya tokoh dinamis. Satya jahat, Lakuna baik, Lakuna jahat, Kak Haruman baik. Itu dinamis. Jadi berubah. Jadi dinamis itu naik turun dinamis. Ya, tokoh jahat, tokoh baik. Kemudian untuk karena sudah industri ya amanah membaca cerpen amanah itu ada yang tersirat, tersorot. Nah, nanti kalau kalian masuk jurusan bahasa Indonesia kuliah akan dibahas ini. Cerita tadi yang tersirat apa? Tekankan. Split. Menurut Aprita panggilannya? Apa tadi itu sudah? Jangan terlambat. Jangan terlambat. Itu tersurat. Kalau tersirat di balik teks. Jangan panik. Nah, itu dulu. Kalau tersorot tetap tenang. Nah, seperti itulah pembacanya kira-kira begitu. Ya, baiklah. Kita hampir jam 9. Jadi sama kita cukupkan sekian. Kira-kira dari sini apa yang kalian pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Cerpen ini apa yang kalian pelajari? Ayo. Apa yang kalian ketahui dengan belajar unsur intrinsik ini? Yang kalian pahami apa? Yang kalian ketahui setelah ini? Untuk kehidupan sehari-hari. Ya? Saya beri pancingan. Kehidupan selalu ada orang baik, ada orang tidak baik. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kalian harus
Sabar. 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 Sabar sih. Dalam kehidupan sehari kalian harus baik. Bukan sempurna, harus baik. Terus yang kedua, dari mengetahui ini, setiap kejadian pasti ada amanat. Ada yang tak sesuai dengan semua tabrakan. Baik. Yang kalian lakukan apa? Yang kalian lakukan apa mobil tabrakan? Melihat amanat apa saya kok tabrakan? Misalnya, naik sepeda motor sambil pegang HP, berarti itu amanatnya. Jangan dibilangin. Terus naik sepeda motor harus kecepatan normal. Naik sepeda motor harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas misalnya. Sudah tahu ini peserta ini, masyarakat sekarang ini ngebut. Itu setiap kejadian pasti ada amanat. Oke, saya kira cukup sampai ketemu hari Senin ya. Biasanya kita pada soal. Jadi pembelajaran bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.